Akhirnya film Conjuring sudah ada 3. Baru aja tayang, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Anjay, itu bahasa Indonesianya panjang tuh ya. Iblis menyuruhku melakukannya. Akhirnya menjadi penutup nggak ya? Nggak tahu ya. Kalau laku mah. Oh ya udah. Beres berarti ya. Alhamdulillah lah ya. Semoga ya. Bukan James Wan lagi ya, sutradaranya Michael Chavez yang waktu itu pernah bikin The Curse of La Llorona ya. Ceritanya masih nyeritain si Lauren sama si Ed Sheeran ya. Pastilah. Dan ini mereka nemu kasus baru nih, kasus tentang anak yang kerasukan gitu ya. David. Sampai akhirnya si David ini sembuh tapi setannya malah pindah ke si Arne ya namanya ya. Arne. Dan dari situ katanya setannya bikin dia ngebunuh orang gitu ya. Kalau ngomongin Conjuring itu gimana ya, selalu ikonik dengan penampakan setannya gitu ya, yang khas dari film pertama ada Bathsheba gitu ya. Di film kedua ada Falak gitu. Sampai jadi film malah Falak ya. Iya gitu, walaupun gitu banget filmnya gitu ya. Nah kalau di sini itu pendekatannya yang menurut aku lumayan menarik adalah udah nggak ngomongin lagi di rumah gitu. Iya. Udah jalan-jalan. Iya. Kalau dulu kan Conjuring 1 rumah itu kan mengerikan cuy gitu. Di Conjuring 2 juga sama rumah yang itu mengerikan gitu. Terus sebenarnya kan mereka juga musuhnya manusia kan? Iya sih, kalau dipikir-pikir begitu ya. Musuhnya manusia yang mengabdi setan. Iya. Benar-benar. Melakukan teluh. Okultisme. Ada detektifnya lah. Gitu. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan kayak gitu kan, sambil nyari-nyari petunjuk gitu. Jadi mungkin pendekatannya lebih ke kayak gitu sih gitu. Ya emang nggak masalah sih hal gitu, tapi mungkin bagi beberapa orang aku ngerasa ya udah ini nggak begitu menyeramkan lagi sih gitu. Kalau misalnya ada orang kemasukan, sering banget kayak yang kayang-kayang gitu kan. Cuman di sini agak beda kayangnya. Agak dibikin dipelintir-pelintir. Itu ngagetin sih sumpah pas David yang pertama banget kan David kan biasa pertama mah kayak yang dulu kan set oh ya udahlah ya udah biasa kayak gitu. Terus tiba-tiba dong dia kepala kayak gitu. Itu tuh kayak lumayan ngagetin sih. Terus aku inget David ini yang di The Haunting of Hill House kan dengan kacamatanya itu, dan ternyata emang dia anak horor. Iya, aku nggak tahu ya apa aku ke-skip atau gimana. Aku masih belum dapat gitu apa hubungannya cewek yang pertama itu sama David itu apa sih? Kan dia mati kan diteluh juga. Sama David diteluh itu apa sih sebenarnya? Iya, koneksinya sebenarnya sih kayak diomongin, cuman kayak aku entah ke skip atau gimana, aku masih nggak ngerti gitu. Ngingetin ke Exorcism of Emily Rose sih. Iya. Bener nggak sih? Soalnya kan itu juga ngomongin dia beneran kerasukan atau enggak gitu ya. Expect-nya mungkin kayak gitu juga nih film gitu, tapi enggak sih. Ini jadi ya jatuhnya lebih ke horror generik aja sih sebenarnya ya kalau kata aku gitu ya. Si Ed dibilang gini sama hantunya, saya akan membuat jantung kamu berhenti berdetak. Jadi dia sakit jantung itu gara-gara hantu ya? Jadi lewat si David kali, gini-gini. Habis itu dia punya jadi sakit jantung deh sampai akhir. Kalau cerita sih nggak terlalu pengaruh. Iya. Dibuat kayak kewalahan gitu ya sebenarnya si Ed-nya. Cuman ya ternyata masih bisa terhandle situasi gitu ya. Walaupun dia kan? agak kewalahan. Memorable paling yang agak lain dan menarik di sini yang mayat besar itu sih. Iya, benar-benar. Itu kayak oke, ini tuh mayat aja, cuman ya udah bukan kayak hantu. Benar. Sayang sih itu cukup mengerikan daripada hantu yang gondrong, ya kan? Seru sih, cuman kayak ya udah gitu doang gitu dianya gitu, nggak begitu mengintimidasi gitu ya. Kalau Falak itu kayak waduh ditisingnya dari awal-awal film tuh kayak anjir ada siapa nih gitu ya kayak dari lukisan yang jadi kayak ditising terus gitu loh. Kalau di sini tuh kayak kurang gitu begitunya gitu. Jadi hantu si gondrong ini ya kurang memorable gitu ya. Tahu siapa namanya. Memorable ya tentu klimaksnya lah, karena mau setan apapun kalah dengan kekuatan cinta. Mati lu ya. Astaga. Yang kocak adalah si Arne kan lagi di rumah sakit ya. Dia tuh lagi kerasukan tuh. Terus pacarnya bilang, aku mencintaimu. Terus langsung kayak bener lagi sebenarnya. Padahal meanwhile itu tuh bukan karena itu. Sedangkan si Ed sama Lauren emang lagi ngancurin si pengabdi setan itu gitu. Jadi pas banget. Dalam hati mungkin tuh gara-gara cinta ya nggak apa-apa, yang penting ambil positifnya aja. Ya maksudnya kayak menegaskan aja gitu kalau si Ed sama si Lauren ini ya pasangan yang emang sangat romantis sampai akhir hayat kali ya. Kan sampai dibangunin gazebo ya. Iya benar. Dan kalau nggak salah kan apa namanya Lauren yang aslinya kan udah meninggal tuh. Iya baru ya.
Jadi kayak ya mungkin ini kayak pengen lebih nge-highlight gitu ya, si Ed sama Lauren ini ya pasangan cenayang yang oke banget gitu ya, yang ikonik, yang memorable gitu kali. Memorable yang lainnya ya ada beberapa trik yang menarik ya, trik kamera yang bagus tuh, yang kayak si Laurennya pas dikejar-kejar di bawah itu ya. Ada double sih, itu bagus tuh ya. Itu bukan 2 sih, ada beberapa ya. Iya, ada beberapa. Cuman yang gerakannya sama ya 2 itu. Bagus gitu. Aku expect-nya si Pengabdi Setan ini lebih gimana gitu ya, lebih di explore lagi, tapi ya udah ternyata gitu doang gitu. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Walaupun pending aku nggak tahu itu kaitannya apa cewek itu sama dia tuh sampai bikin peta, terus dibilang ini rumahnya di mana, ini di sini. Kita kok jauh, oh kampusnya di sini, kayak dibikin seolah-olah tuh ada satu benang merah, tapi apa? Iya. Oke lah, kalau ngomongin skor berapa nih untuk Conjuring 3 The Devil Made Me Do It? 7 Elvis per 10 aku. Iya. Aku 7 juga lah ya. Mungkin bukan yang terbaik dari semua seri Conjuring ya, tapi ya udahlah. Untuk menutup ya udahlah. Udahan aja udah, nggak usah diulik lagi apalagi gitu ya. Coba film baru lagi. Ya, film baru lagi aja, spin off lagi aja gitu ya. Semoga nanti James Wan mau produserin horor yang lain lagi gitu ya. Katanya ada sih, dia lagi bikin horor baru. Kita lihat saja, original ini. Oh, gila. Beda ya. Beda ya. Semoga ini bisa jadi nafas baru ya untuk perhororan Hollywood yang sudah begitu-begitu saja, guys. Komen aja buat yang udah nonton, menurut kalian gimana? Conjuring The Devil Made Me Do It? Yes. Lebih suka ini daripada 2 film sebelumnya atau sebaliknya? Coba menurut kalian peringkat film di Conjuring Universe paling oke sampai paling busuk. Kalau kita udah jelas lah Denan paling busuk itu di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip selama persediaan masih ada, dan ya udah nonton konten original Cinecrip juga ya. Jangan lupa. Cerita film. Masih banyak alur cerita film ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.